Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Dwi Nabila selaku perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang poin pertama, konsep dan tujuan negara, poin kedua, konsep dan urgensi dasar negara, poin yang ketiga, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara, poin yang keempat, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dan poin yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Sebelum membahas materi, marilah kita perkenalkan dulu dari anggota kelompok 3. Saya Wahyudi Ersinta, nomor absen 43. Saya Winjayanti Melda Pratiwi, nomor absen 44. Saya Elok Fatihatus Sholihah, nomor absen 08. Baik, untuk video yang selanjutnya kita akan membahas materi yang telah saya jelaskan tadi. Selamat menonton. A. Konsep dan tujuan negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tujuan negara. Tujuan negara adalah suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan juga perdamaian. Selanjutnya, B. Urgensi dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penjajahan, terutama imperialisme. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Poin C yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang nomor 1 ada sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ialah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan undang-undang dan terdapat pula dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 dan dijelaskan juga dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang kedua yakni sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan bahasa Belanda, filosofis Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari anggota BPUPKI dan PPKI. Yang ketiga ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Latif yang merupakan pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila. Yang keempat ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara.
terdapat dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dan sistem politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good government demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan. Poin D. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia esensi adalah kata benda yang artinya hakikat. Dalam sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai terkandung dalam setiap sila Pancasila. Jika dasar Pancasila tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara. Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Selanjutnya, poin E. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Implementasi kebijakan juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kebijakannya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan yang kuat. Permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang. Maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kebijakan dan implementasi kebijakan adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya. Konsep linearitas dalam arti implementasi mencerminkan rancangan. Maka sangat penting sekali pemahaman aktor lapangan yang terlibat dalam proses sebagai inti kebijakan untuk memahami perancangan kebijakan dengan baik dan benar. Pengimplementasian Pancasila dalam perumusan Pancasila dalam beberapa bidang sebagai berikut. Pertama, bidang politik, dan kedua, bidang ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.